Seiring berjalannya waktu, voli di Indonesia semakin berkembang pesat. Banyak prestasi yang telah diraih oleh para atletnya, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Berbicara tentang voli, Kota Bogor juga memiliki asosiasi bola voli yang bernama PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Pada episode Bito kali ini, kita kedatangan dua narasumber dari PBVSI Kota Bogor, yaitu Bapak Tio George selaku Ketua Umum dan juga Bapak Sutisna selaku Wakil Bidang Pembinaan Prestasi. Bogorian, bertemu lagi dengan saya Fania dalam acara Bitalk Bogor Talk. Pada episode kali ini kita telah kedatangan beberapa narasumber yang merupakan orang-orang penting di PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kota Bogor, yaitu Bapak Tio George Gil selaku Ketua Umum dari PBVSI dan juga Bapak Sutisna selaku Wakil Bidang Penghargaan Pembinaan dari PBVSI Kota Bogor. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin ya Pak Ya, untuk meminta waktunya untuk ditanya-tanya mengenai PBVSI Kota Bogor. Silahkan. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Yaitu apa itu PBVSI dan bagaimana awal mula terbentuknya PBVSI di Kota Bogor? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi memang PBVSI itu singkatan dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. PBVSI ini merupakan cabang olahraga yang memang dari KONI pusat ya, itu sudah diakui kepada masyarakat. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa sebenarnya bola voli ini sebenarnya sudah ada dari tahun 60-an. Sudah lama sekali bola voli ini ada dan memang sudah sangat memasyarakat. Bola voli ini pun karena memang peminatnya banyak sekali di daerah dan juga terutama juga di Kota Bogor, sehingga memang perlu ada wadah untuk yang resmi untuk tentu juga pembinaan. Di mana juga pembinaan ini juga nanti ada penjelasan dari Pak Tisa sebagai pembinaan dan prestasi, itu kita juga mengarahkan membantu masyarakat yang memiliki prestasi di bidang voli, terutama dari anak-anak muda, itu untuk masuk ke dalam jalur prestasi di pendidikan. Misalnya ingin masuk ke sekolah favorit, begitu, itu bisa masuk dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, melalui Binpres atau melalui Japres jalur prestasi yang bola voli ini. Begitu, jadi memang kalau voli sampai saat ini, Kota Bogor kita mendapatkan prestasi juga nih, nanti udah masuk ke untuk kemarin lulus dari babak kualifikasi Porda 2022. Untuk Bapak sendiri, apa visi misi Bapak ke depannya untuk PBVSI Kota Bogor ini? Visi misi PBVSI Kota Bogor saat ini adalah tentunya ingin memasyarakatkan lebih luas lagi bola voli. Saat ini kita rencananya akan mengadakan festival bola voli mini dengan peserta target kita 32 tim SD dan 32 tim SMP putra dan putri. Itu tentunya dengan tujuan adalah untuk semakin banyak masyarakat mencintai voli ini. Satu, kedua, kita punya target untuk mendapatkan emas buat Kota Bogor di dalam Porda. Atau kita bisa bilang ini adalah kasta kedua tertinggi sebelum kita masuk nasional untuk kita bisa mendapatkan menggantikan Kota Bogor. Kemudian juga kami ingin mengembangkan voli pantai, voli pasir. Itu yang menjadi visi kami karena memang ada potensi untuk kita bisa mendapatkan medali melalui voli pasir ini. Biasanya Pak, untuk peminat dari voli ini tuh kalangan apa aja sih? Kalau kalangan voli ini sebenarnya dari muda sampai yang tua sih. Cuman memang kalau kita lihat lebih masyarakat di yang tua ya sahabat ini. Salah satu yang tua. Tapi kalau misalnya kita lihat voli-voli luar negeri gitu, yang Turki contohnya gitu ya, pemain-pemain putrinya, pemain putranya itu memang sangat memberikan inspirasi gitu kepada atlet-atlet voli kita. Jadi kalau misalnya ada satu kali waktu Bogorians melihat bagaimana sih atlet Kota Bogor tinggi-tinggi seperti apa sih? Nah, nanti pada satu turnamen nih yang kita akan adakan dan kita akan posting nanti di medsos kita, silakan dilihat dan kalau memang ternyata cukup menarik, coba ikut latihan bareng sama mereka bisa kok.
seperti itu. Nah, apa sih perbedaan voli pantai sama voli yang lapangan yang biasa itu? Oh, iya. Perbedaannya? Perbedaan bukan lapangan ya, voli indoor dan voli pasir. Ya sekarang sebetulnya voli pantai, voli pasir itu juga. Kalau voli pasir ini dilakukan di outdoor. Kalau indoor ini dilakukan di gedung, tapi yang voli indoor ini bisa saja juga di lapangan luar gitu ya. Tapi kalau voli pasir itu dilakukan di luar lapangan, dia di luar gedung gitu ya. Dan lapangannya pun pasir. Peraturannya juga berbeda ya. Luas lapangannya juga berbeda. Jumlah pemainnya juga berbeda gitu. Kalau voli pasir berapa pemainnya Pak kita? Dua. Mungkin dikasih tahu. Dua, satu tim tuh dua. Jadi dua orang, jadi 2 lawan 2. Kayak bulu tangkis double gitu. Kalau yang sebelah kan 6 sama 6. Iya. Kalau sama ininya pemain cadangan Pak? Kalau voli pantai tidak ada cadangan. Tidak ada cadangan. Tidak ada tuh cadangan. bedanya. Jadi Ya. mereka tetap berdua satu tim, tidak ada pergantian pemain gitu. Terus bolanya juga Beda, beda. bolanya juga beda, agak Jadi empuk agak dikit gitu. empuk. Mbak juga bisa main kalau voli pantai. Seneng-seneng lah. Ya. Kalau untuk dari tingkat kesulitannya lebih sulit voli pantai atau voli yang indoor? Kalau tes secara teknis kesulitannya mah sama. Iya. Ya, kesulitannya sama karena semuanya dilakukan sama gitu. Iya. Hanya mungkin peraturan yang berbeda gitu. Lapangan yang kesulitannya lapangan pasir kan agak gembur, ya sulitnya untuk lompat lebih tinggi lagi mungkin susah. Kalau yang agak keras ini kan untuk melompat lebih mudah. Ya, Itu aja tekanan perbedaannya. lompatnya bisa Iya, lebih tekanannya besar lebih beda. gitu Iya. dibanding yang pasir. Iya. Pasir ya karena dia gembur ya. Jadi Iya, mau lompat jadi- tinggi juga harus ototnya benar-benar dibentuk gitu ya, Pak. Iya. Kegiatan apa yang telah dilakukan oleh PBVSI Kota Bogor? Baik, kalau kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang ini memang ada yang namanya pembinaan dari setiap klub. Itu sudah kita lakukan dan kita juga melakukan pembinaan prestasi juga, mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada, terus kemudian juga kita memiliki ya itu yang Festival Bola Voli Mini beberapa tahun ke belakang sudah pernah kita lakukan, dan tentunya sampai saat ini yang kita sudah dapatkan itu adalah kita lolos di dalam babak kualifikasi Praporda juara 2 kemarin ini. Itu merupakan prestasi buat Kota Bogor. Untuk hambatannya sendiri Pak, selama menjalankan kegiatan-kegiatan ini apa saja hambatan yang dirasakan? Nah, coba hambatan Pak Sutisna nih yang tahu karena beliau ada bagian pembinaan dan prestasi nih. Kira-kira di Kota Bogor tuh Pak nih, mau saya tanya. Silakan Pak. Hambatan yang paling utama ini karena satu ke dalam proses pembinaan ya, terutama dalam latihan. Yang paling utama adalah hambatannya cuaca, Mbak. Cuaca di Kota Bogor ini tidak tentu. Sekarang panas, tiba-tiba 10 menit kemudian hujan gitu. Nah ini kendala yang paling sangat ini, Pak. Yang kedua, minat yang memang perlu dikembangkan lagi. Walaupun sekarang minat ini sudah banyak, tapi memang harus dikembangkan lagi karena banyak hal-hal yang anak-anak Kota Bogor terutama di dalam olahraga ini agak susah gitu ya. Jadi kita harus sering mengembangkan pemasalan gitu, diperkenalkan gitu. Nah, hambatan yang ketiga adalah masalah karena bola voli ini banyaknya dari kalangan menengah ke bawah ya. Jadi terutama masalah biaya gitu ya. Biaya mereka kadang-kadang rumahnya jauh, transportasi ke tempat latihan. Ini yang kendala yang sangat Yang ini muncul lah, tiga yang yang ada muncul gitu ya. tiga ini yang kendala yang sangat berat gitu ya. Untuk rencana ke depannya kira-kira ada rencana kegiatan apa untuk PBVSI Kota Bogor ini? Ya tadi seperti yang disampaikan di awal karena memang kita ingin memasyarakatkan lagi bola voli, mungkin juga bisa nanti yang Bogorians yang menonton acara TV ini ingin mengajak para sekolah, guru-guru sekolah untuk guru-guru olahraganya untuk mendaftarkan nanti kegiatan bola voli mini di bulan Juni kalau tidak ada halangan, dan kami akan berikan surat undangannya untuk mengikuti kegiatan ini karena memang kita harapannya mengundang juga Pak Wali Kota untuk bisa mensupport mendukung Kota Bogor ini dalam voli. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita ingin mengajak seluruh klub bola voli di Kota Bogor, baik yang sudah terdaftar di PBVSI maupun yang belum terdaftar di PBVSI secara resmi, silakan daftarkan. Kita akan ada eksibisi bola voli pantai.
eksibisi bola voli pasir ini atau pantai ini kita akan adakan di Bogor, tapi memang kebetulan karena Kota Bogor belum ada, kita akan adakan mungkin di Sentul atau kita adakan ada di Kabupaten Bogor gitu. Untuk penghargaannya apa saja penghargaan yang telah diraih dari PBVSI Kota Bogor ini? Silakan Binpres. Kalau penghargaan prestasi mungkin kalau dari tahun sebelumnya ya. Tahun 80 ini Kota Bogor pernah meraih emas di Porda tahun 80. Itu putri gitu ya. Untuk penghargaan yang lain di pelajar juga Kota Bogor pernah menjadi runner up tim pelajar SMP di Indosmen Cup se-Jawa Barat itu. Dan yang lainnya mungkin masih ada, hanya itu yang mungkin yang tertinggi itu ya, yang didapat oleh Kota Bogor pada event-event besar. Jadi memang kalau kita bicara penghargaan secara turnamen, kita memang masih merupakan PR kita nih. Kebetulan saya ini kan baru diangkat menjabat sebagai Ketua PBVS itu baru terhitung 2 minggu nih. Jadi sebelumnya memang saya itu sebagai Ketua Umum PBVSI tahun 2012 ya Pak ya? Ya 2012 ke 2016, terus kemudian sempat saya tidak lagi berkecimpung dulu, terus baru masuk lagi di saat ini. Jadi PR kami kalau Pak Sutisna memang dari dulu fokus ke voli begitu. Jadi saya butuh bantuan Pak Tisna untuk coba yang sekarang ini kita kembangkan, dan kita harus punya target untuk bisa mendapatkan penghargaan begitu. Nah, untuk pembinaan terhadap atletnya itu apa yang dilakukan oleh PBVSI? Untuk pembinaan ini rencana ke depan, saya punya program akan membentuk satu pemusatan latihan. Itu nanti ada 2 kategori remaja dan kategori senior. Nah, senior ini diproyeksikan untuk Porda 2006 yang akan datang, 4 tahun yang akan datang. Karena kalau tidak salah kita menjadi tuan rumah. Nah, berarti harus dari sekarang. Nah, untuk yang remaja kita untuk mendukung program Dispora, karena Dispora ada pekan olahraga pelajar. Jadi itu yang akan kami lakukan, dan setelah Idul Fitri ini mungkin kita akan mulai start gitu. Mungkin kan masih ada gitu ya atlet-atlet voli di Kota Bogor yang belum bergabung dengan PBVSI. Nah, itu bagaimana sih Pak caranya untuk bisa bergabung menjadi anggota dari PBVSI? Oh iya, caranya mudah. Jadi sementara semua atlet voli Kota Bogor cari klubnya dulu, karena klub itu ada banyak. Nah, si klubnya itu nanti yang akan mendaftarkan. Jadi menurut aturannya secara organisasi, semua atlet Kota Bogor yang ingin menjadi tercatat di atlet PBVSI Kota Bogor itu harus dulu menjadi tercatat di klub yang sudah tercatat di PBVSI Kota Bogor. Jadi kalau misalnya ada klub-klub bola voli Bogorian sedang latihan di klubnya ternyata belum terdaftar di PBVSI Kota Bogor, ayo daftarin aja. Kita terima sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita yakin potensi besar atau sedikitnya klub tersebut itu akan membantu kemajuan PBVSI Kota Bogor. Silakan. Gitu. Mungkin saya tambah, di anggota PBVSI Kota Bogor itu ada 9. Jadi silakan Bogorian yang berminat bola voli, ada PDAM, ada IPOKO latihan di Gor Pajajaran, ada BIPOK latihan juga di Gor Pajajaran, ada MAHA, ada Gajah Mada, ada C3, ada lagi Kujang, ada klub saya juga sendiri Marta Dinata. Jadi silakan bergabung kepada klub-klub yang sudah ada jadi anggota PBVSI. Adakah pesan dari bapak-bapak sekalian untuk para Bogorian? Untuk Bogorian, kaum milenial nih yang saat ini sedang nonton nih, ayo kita dukung PBVSI, kita dukung bola voli Kota Bogor, kita makin meriahkan bola voli Kota Bogor. Tonton acara-acara voli, ada acara-acara voli yang nasional, ada Proliga, ada yang internasional, macam-macam. Dan juga saksikan yang utama adalah kegiatan voli Kota Bogor nantinya yang akan kita akan adakan, dan nanti kita akan coba komunikasi terus, kita akan sampaikan terus, mungkin juga melalui TV Sifat Tahunan di sini kita bisa share juga informasinya, dan juga tentunya dengan media sosial yang kita punya. Itu dari saya. Terima kasih, silakan Pak. Ya, kepada Bogorian dan milenial muda terutama yang berminat untuk bergabung dan ingin menjadi atlet bola voli, silakan bergabung ke klub-klub yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, ada IPOKO, PDAM, Marta Dinata, BIPOK, MAHA, dan lain sebagainya. Silakan, ataupun yang belum bergabung dengan PBVSI, silakan nanti juga kalau banyak anggotanya mungkin dia juga akan
bergabung dengan PBVSI. Begitu saja mungkin. Kalau mungkin kan udah gabung klub. Nah, di klub ini kemana kalau misalnya mau ngedaftarkan diri ke PBVSI gitu? Gampang, tinggal hubungin nomor telepon Pak Sutisna bagian Binpres. Nomor telepon Pak Sutisna silakan. 08 12 9771 0397. Diulang lagi Pak. 08 12 9771 0397. Nah, itu dia Bogorian perbincangan kita bersama Bapak Tio selaku Ketua Umum dari PBVSI dan juga Bapak Sutisna selaku Wakil Bidang Pembinaan Prestasi. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Sampurasun. Sampurasun.